akan melanjutkan pendalaman akan kebenaran firman Tuhan sebagai kelanjutan dari minggu yang lalu. Jadi, jikalau pada minggu yang lalu bagaimana Roh Kudus menjadi pendamping, penolong, penasehat dan pembela bagi kita, dan pada saat ini kita akan coba membandingkannya dengan perjanjian lama. Jadi pada minggu tanggal 24 Mei ini itu juga menjadi hari peringatan turunnya Roh Kudus ataupun hari yang ke-50 setelah Yesus naik ke sorga, lalu dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita, kepada orang-orang yang sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan kebesaran Tuhan, pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib dan bangkit, dan pada hari yang ke-10 naik ke sorga dan mengutus Roh Kudus pada hari yang ke-50. Biarlah kami dapat memahami tentang kepenuhan Roh Kudus untuk memberdayakan kami untuk bisa menghadapi dunia ini. Bapa di sorga, biarlah dalam perenungan kebenaran firman-Mu dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, ditambah juga dengan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23, menjadi suatu kekuatan bagi kami untuk mendalami akan kepenuhan Roh Kudus yang akan disampaikan pada tanggal 24 Mei yang akan datang. Kami serahkan perjumpaan ini dalam kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi bahan khotbah untuk minggu yang akan datang yang diambil dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 30, dan bisa juga kita gabungkan dengan Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Bilangan 11 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Ke-70 tua-tua. Musa keluar dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya pada ke-70 para tua-tua itu. Ketika roh itu ada pada mereka, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Dua orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Joshua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu yang akan datang, yang akan kita sampaikan menjadi khotbah di tengah-tengah gereja kita dengan satu tema, kepenuhan Roh Kudus, pemberdayaan tanpa batas. Jadi betapa pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Cuman kita harus bisa bedakan nantinya setelah mendalami firman Tuhan ini, apa itu baptisan Roh Kudus.
apa itu materai Roh Kudus dan juga apa itu kepenuhan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan ini bisa semakin kita pahami lebih dalam. Apa yang menjadi teks dan konteksnya di dalam bilangan 11 ini yang dimulai oleh karena segerombolan orang yang ada di antara mereka sangat menginginkan daging gitu. Jadi orang Israel itu ketika menuju tanah Kanan mereka bersungut-sungut oleh karena makanan mereka setiap hari manna yang eh, rasanya mungkin tidak enak begitu, tapi mereka makan setiap hari dan mereka bersungut-sungut karena itu saja makanannya dan mereka menginginkan makan daging. Dalam situasi kondisi itu, Musa mendengar bangsa itu orang-orang yang dari setiap kaum, lalu dia menangis gitu di hadapan Tuhan karena mereka meminta makanan. Dalam situasi itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-16, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang gitu kan. Jadi sudah ada tua-tua 70 orang gitu. Jadi nanti bisa kita lihat dalam teks ini yaitu ayat 24 sampai 30 itu bagaimana para tua-tua ini mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tujuan bahwasannya 70 tua-tua ini menjadi mitra, menjadi teman sekerja Paulus, teman sekerja Musa dalam menghadapi bangsa yang kurang lebih masih laki-laki dihitung 600.000 orang. Ayat 21 dikatakan. Tetapi kata Musa, bangsa yang bersama aku ini yang berjalan kaki berjumlah 600.000 orang. Dan engkau berfirman, aku akan memberi daging kepada mereka. Dan genap selama sebulan mereka akan memakannya. Jadi dalam menghadapi 600.000 orang itu yang masih dihitung laki-laki begitu, kalau dihitung istri dengan anak-anaknya bisa sampai jutaan. Jadi saudara-saudari dalam situasi pelayanan yang seperti itu, bahwasanya diperlukan mitra, diperlukan pemberdayaan gitu. Jadi bagaimana mereka ke-70 murid ini menjadi mitra daripada Musa dalam menghadapi 600 orang kurang lebih itu, firman Tuhan ini akan menjadi satu pembelajaran bagi kita lewat kepenuhan Roh Kudus memberdayakan tanpa batas gitu. Baik saudara-saudari, bahwasanya saya akan memberikan PowerPoint-nya untuk bisa kita dalamin sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita ini memperbandingkan uh, bilangan 11 dan juga Yohanes itu sesuatu yang sangat menarik dan bahkan juga dengan kisah para rasul 2 yang menjadi hari turunnya Roh Kudus itu bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita nantinya. Tapi bagaimana ini bisa kita ramu menjadi satu khotbah yang menarik pada hari Minggu yang akan datang. Kepenuhan Roh Kudus, pemberdayaan tanpa batas. Jadi membangun kepemimpinan jaringan dan komunitas yang bergerak bersama gitu. Jadi tidak berpusat kepada satu orang atau one man show, tapi ada di situ kepemimpinan jaringan gitu yang bisa bergerak bersama-sama itu. Itu yang mau kita lihat pada saat ini. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat kembali apa yang kami sampaikan. Jikalau hanya berpusat kepada satu orang, nah itu bahwasannya bisa mengalami burnout, artinya kelelahan rohani, kelelahan ekstrim gitu, tanpa dukungan komunitas. Jadi sangat dibutuhkan dukungan komunitas itu gitu. Jadi Musa memimpin bangsa yang masif dan kompleks sendirian di padang gurun awalnya. Itu bisa kita lihat dalam bilangan 11 ayat 21 itu gitu.
Jadi kepemimpinan tidak pernah dirancang oleh Allah untuk ditanggung sendirian, tapi ditanggung secara bersama-sama itu. Jadi ini yang bisa kita lihat pola kepemimpinan komunitas, bukan pola kepemimpinan one man show. Semuanya ini bisa terjadi oleh karena kepenuhan roh Tuhan gitu. Jadi bisa kita lihat hierarkinya bahwasannya itu sangat menyusahkan ketika one man show begitu. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan adalah solusi ilahi, desentralisasi otoritas. Artinya ada jaringan terdistribusi, gotong royong rohani gitu. Jadi Allah merespon kelelahan Musa dengan mengumpulkan 70 tua-tua tadi dalam ayat yang ke-16. Ini bukan sekedar solusi administratif, melainkan ada di sini transfer otoritas rohani untuk membagikan beban secara kolektif begitu. Jadi ini yang bisa kita lihat bagaimana proses pembagian beban yang itu nantinya menjadi sesuatu beban kolektif dan bukan hanya berpusat kepada Musa, tetapi ada jaringan gotong royong rohani. Ini jaringan yang terdistribusi kepada para tua-tua itu. Baik saudara-saudara yang kekasih, bisa kita lihat bahwasannya paradigma pertama sumber daya yang tidak terbatas gitu. Jadi bisa kita lihat dalam ayat yang ke-24 dan 25 itu bagaimana Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa itu dengan mengumpulkan 70 tua-tua itu, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa, kemudian ia mengambil sebagian dari roh yang ada padanya dan menaruhnya kepada 70 murid-murid itu, dibagikan tanpa berkurang gitu. Jadi kepenuhan roh pada Musa tidak berkurang sedikit pun saat diberikan kepada 70 tua-tua itu. Jadi ini menghapus takut kehilangan pola pikir duniawi, takut kehilangan kuasa jika dibagikan gitu. Allah menunjukkan bahwa anugerah Roh Kudus berlipat ganda saat disalurkan. Jadi apa yang dikatakan dalam Kisah 8 itu, ketika kita diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi itu, kuasa itu turun pada kita, maka kita akan menjadi saksinya dimulai dari Yerusalem, Samaria, Judea sampai ke ujung bumi. Jikalau itu kita bagikan, jangan takut kehilangan gitu. Jadi sama seperti Infinite Flame model ini. Jangan takut gitu untuk membagikan ke seluruh dunia ini. Jadi itu bisa menjadi seperti satu lilin yang dinyalakan, lalu dari lilin itu terus dibagikan kepada semua orang. Jangan takut kehilangan gitu. Dan bisa menjadi menyala dan menjadi terang seluruh ruangan, atau sama seperti dalam perayaan Natal yang kita lakukan biasanya gitu. Jika kita nyalakan satu lilin, dari satu lilin itu menyala kepada lilin-lilin yang lainnya gitu, tanpa mengurangi cahaya. Itu maksudnya di sini. Jadi 70 murid itu juga mengalami kepenuhan roh, tetapi ada 2 orang yang tinggal di perkemahan, tidak ikut gitu. Nah itu. Jadi itu bisa kita lihat ayat yang ke-26 dan 27 itu. Bahwasanya saat mereka beribadah, 2 orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat tetapi tidak turut ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka dan mereka mengalami kepenuhan seperti Nabi itu di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memperlihatkan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti Nabi di perkemahan. Jadi ini saudara-saudari bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita bahwasannya zona formal itu adalah kemah suci begitu. Tapi bisa menembus batas sampai ke perkemahan. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah pekerjaan roh yang tanpa batas duniawi gitu. Tapi dia bisa menembus ruang dari kemah suci sampai ke perkemahan mereka. Itu menjadi satu sukacita
bahwasanya Eldad dan Medad turut dipenuhi roh tanpa hadir di tempat suci. Ini menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwasanya kehadiran Roh Kudus itu tidak bisa kita batasi begitu. Jadi tidak bisa kita batasi, harus hanya berbahasa roh, berglosolalia sebagai tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tidak. Tapi cara Tuhan itu bisa menembus batas, menembus ruang gitu. Jadi kuasa roh Allah melampaui batas geografis dan tatanan ritual formal. Seperti air hujan yang membasahi tanah manapun yang bersedia menerima. Jadi saat kita misalkan di ladang kita sebagai anak Tuhan, lalu kita memberi pagar untuk ladang itu, tapi ketika datang hujan, tidak hanya ladang kita itu dibasahi, dan bisa juga ladang orang lain dan tanah-tanah orang lain. Untuk menunjukkan bahwasannya kuasa Roh Kudus itu tidak ada batas gitu. Itu yang kedua yang mau kita lihat di sini. Ayat yang ke-26 dan ke-27 itu. Lalu yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwasanya ada rasa cemburu yang menuju kerendah hatian. Bisa kita lihat di situ bahwasanya Joshua yang masih muda gitu menjumpai Musa. Tuanku Musa, hentikanlah mereka gitu. Supaya dihentikan Eldad dan Medad itu gitu. Bahwasanya mereka juga mengalami kepenuhan roh di perkemahan. Ini saudara-saudari, apa yang diungkapkan oleh Joshua ini bisa kita lihat mulai dari ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 itu. Dia mau menjaga eksklusivitas dan status daripada 70 murid itu gitu, dan juga di bawah kepemimpinan Musa. Jadi dia mau memberikan kelompok yang terbatas hanya kepada orang-orang tertentu gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana pemimpin memberdayakan seperti Musa merindukan kemajuan bersama umat itu. Dia memotivasi gitu. Bahwasanya kemajuan ini adalah menjadi kemajuan bersama. Jadi kita bisa melihat bahwasanya Joshua merasa terancam dan mengatakan cegahlah mereka. Tetapi Musa mengatakan bersukacita atas karya Allah di luar dirinya. Jadi bagaimana kita bisa bersukacita atas karya Allah dan bisa juga dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau Joshua mau mempertahankan kekuasaan itu, melihat jabatan itu ada pada Musa yang harus dilihat begitu. Tetapi Musa mengatakan memperluas dampak kerajaan Allah. Dalam ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat untuk mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Kemudian Musa dan para tua-tua Israel kembali ke perkemahan. Jadi Musa mendorong memperluas dampak daripada kerajaan Allah itu tidak hanya pada mereka yang ada di kemah suci, tetapi bahkan ada yang di perkemahan. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi dan Tuhan memberikan rohnya kepada mereka gitu. Dalam ayat 29 itu. Ini satu prinsip daripada Musa yang melampaui batas eksklusivitas menjadi inklusivitas, terbuka kepada semua orang karya Tuhan itu, karya Roh Kudus itu. Jadi saudara-saudari bisa kita lihat ini apa sintesisnya ini ataupun perpaduannya ini dengan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2 itu. Jadi bilangan 11 itu bisa menjadi program percontohan ataupun bayangan akan Kisah Para Rasul 12 itu, bahwasanya kuasa Roh Kudus itu diberikan secara global gitu. Dan bahkan orang-orang yang datang di situ bisa menyaksikan dari berbagai bahasa-bahasa yang berbeda-beda itu. Apa yang terjadi pada 70 tua-tua hanyalah pondasi awal
saat Pentakosta Allah menggenapi kerinduan Musa. Roh Kudus dicurahkan secara universal ke atas semua orang percaya. Menghapus segala batasan status, kedudukan, ataupun latar belakang. Jadi itu mau kita lihat lebih dalam bagaimana apa yang dialami di dalam bilangan 11 ini dan bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita masa kini. Mari kita bedakan karya Roh Kudus itu. Jadi bahwasanya saat kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus gitu. Itu sekali selamanya. Lalu kita dimateraikan di dalam Roh Kudus, bahwasanya kita adalah menjadi miliknya. Itu menjadi sekali sampai selama-lamanya begitu. Tapi kalau kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang berulang dan terus-menerus dalam keseharian kita. Ini harus terjadi gitu. Disinilah kita bisa membedakan karya Roh Kudus itu saat dibaptis, dimateraikan, dan kepenuhan Roh Kudus gitu. Jadi Roh Kudus itu membuat kita lahir baru dan masuk menjadi keluarga Allah. Ketika kita dimateraikan itu menjadi satu ditandai sama seperti materai gitu. Sebagai suatu jaminan untuk keselamatan kekal kita gitu. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus terjadi dalam penguasaan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu penuh dengan roh dan jangan mabuk oleh karena anggur. Bahwa tanda orang yang kepenuhan dalam Roh Kudus itu, hendaklah kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu gitu. Sehingga dalam tindakan-tindakan kita nyata karya daripada Roh Kudus itu dalam keseharian kita gitu. Itu tandanya bahwasanya kita sudah lahir baru dan masuk ke dalam keluarga Allah dan kita terus-menerus mengalami kepenuhan Roh Kudus itu. Jadi identitas dasarnya bahwasanya tanda kepemilikan Allah itu dengan materai gitu. Tetapi ketika kita orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu nampak dalam gaya hidup dan proses pertumbuhan rohani kita gitu. Jadi saudara-saudari, kita juga harus bisa bedakan kepenuhan Roh Kudus dibandingkan dengan kemasukan roh-roh yang lain itu. Jadi kalau kemasukan roh-roh yang lain itu bisa membuat seseorang itu kehilangan kesadaran, kehilangan kendali dirinya begitu. Jadi seperti dalam Markus 5 itu, siapa namamu? Adalah legion, untuk menunjukkan banyak iblis dalam dirinya. Iblis itu yang mengendalikan dirinya gitu. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia dengan sadar gitu, dibaharui dalam kehidupan lamanya itu, dia diubahkan menjadi manusia baru gitu. Sadar dia, tidak ada yang berubah dalam kehidupannya, bahwasanya dia tetap dikendalikan secara batiniah gitu. Lalu saudara-saudari, bahwasannya dalam roh yang lain itu bisa membuat kita tidak teratur dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau ketika Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, kita akan semakin teratur, semakin tahu kita akan kehendak Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita gitu. Dan juga kepenuhan Roh Kudus itu adalah berani dia untuk menyatakan kebenaran yang dari Tuhan. Kalau kepenuhan dari roh yang lain itu tidak berani itu gitu. Karena kenapa? Iblislah yang menjadi bapaknya. Tapi ketika kita kepenuhan Roh Kudus, kita semakin tahu bahwasanya tugas kita di tengah-tengah dunia ini untuk menyampaikan kebenaran dengan segala kerendahan hatian, dan juga kita mampu bersyukur dalam segala hal dalam kehidupan ini. Itu sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Untuk itu saudara-saudari, mari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kepenuhan Roh Kudus ini bisa memberdayakan tanpa batas karena dia adalah roh gitu. Jadi tidak dibatasi hanya kepada tempat tertentu, tapi juga kepada tempat lain. Lalu apa yang bisa kita lihat dalam kembali kepada bilangan 11 tadi, bahwasa berhenti menanggung semuanya sendiri. Bagikan tugas pelayanan dan hargai talenta jemaat di luar lingkaran inti kita gitu. Jadi kita bisa
memahami akan kemampuan-kemampuan skill yang diberikan Tuhan kepada orang lain gitu. Dukung, jangan cepat menghakimi karunia yang muncul dari pinggiran komunitas atau seperti ini dari perkemahan gitu. Dukung pelayanan di luar tembok gereja. Apakah itu berada di rumah, apakah itu berada di tempat pekerjaan, apakah itu dalam konteks online seperti yang kita hadapi pada saat ini. Kita dukung mereka gitu. Di situ menjadi satu komunitas kita untuk saling mendukung, untuk menunjukkan kepenuhan roh itu adalah memberdayakan kita tanpa batas. Minta maaf, buang cemburu rohani seperti yang dilakukan oleh Joshua muda tadi gitu. Ya sangat bagus secara jabatan duniawi dalam rangka menghormati Musa di situ begitu. Tapi buang cemburu rohani jika Anda pernah merasa terancam oleh keberhasilan pelayanan orang lain. Perbaiki hubungan dan bersukacitalah atas karya Allah dalam kehidupan mereka begitu. Jadi saudara-saudari, komunitas penuh dengan roh itu bisa kita bersinar bersama, baik dalam institusi gereja, dunia digital, ruang kerja, ataupun persekutuan rumah kita dalam keseharian kita. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi segelintir elit yang lelah, melainkan satu jaringan umat saling memperlengkapi. Saat kita menukar kecemburuan dengan kerendahan hati, api Roh Kudus akan mengubah gereja menjadi komunitas gotong royong yang tanpa batas memancarkan kemuliaan Allah. Jadi juga apa yang bisa kita lihat dalam Yohanes 19 itu, di mana dikala murid-murid menyatakan bahwa mendengar Yesus bangkit, mereka menjadi ketakutan gitu. Ketakutan, mereka menutup kunci-kunci sangat rapat gitu pintu-pintu. Ketakutan terhadap otoritas Yahudi menciptakan tembok psikologis yang mengisolasi mereka dari dunia luar gitu. Jadi, tapi pintu yang terkunci itu bukan sekedar realitas fisik, melainkan cermin kondisi batin yang tertutup, rapuh dan terasing bagi mereka begitu. Sama seperti Joshua tadi, bahwasanya seolah-olah itu berada hanya di kemah suci begitu. Saudara-saudara yang kekasih, di sini bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita dari Yohanes 19 itu. Dunia lama kita bisa membuat kita terkunci gitu. Fokus pada ancaman manusia, kita bisa mempertahankan diri kita, kita bisa terisolasi. Tetapi saat kita mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, kita bisa mengalami dominasi damai ilahi. Jadi bukan ketika Yesus berkata di situ, ketika masuk ke dalam ruangan yang terkunci itu, damai sejahtera bagi kamu. Ada intervensi yang ilahi untuk menghapus kecemasan mereka gitu, dan merombak keadaan batin mereka. Mereka fokus pada otoritas Kristus. Terjadi pemulihan psikologis, persiapan untuk dunia luar mereka begitu. Jadi juga bisa kita lihat di situ Yesus mengatakan bahwasannya, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Untuk menunjukkan tangan dan lambungnya, menegaskan dua realitas fundamental gitu. Ada fakta historis, bukan ilusi. Ada di dalamnya teologi penderitaan, bahwasannya Allah hadir di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi kebangkitan itu adalah kemenangan tubuh jasmani yang dipermuliakan, bukan sekedar penampakan roh atau arwah seperti mitos populer di dalam Yunani Romawi gitu. Jalan salib bukanlah akhir dari kekalahan. Penderitaan telah diserap dan dikelahkan, mengubah trauma menjadi harapan gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat menjadi rantai ontologis pembelajaran yang ilahi dalam Yohanes 19 itu, sama seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu gitu. Di sini sangat jelas bahwasannya ditransfer kuasa itu kepada murid-muridnya, lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus gitu. Jadi gereja tidak hadir bergerak atas agenda sendiri, melainkan terikat secara historis pada karya Kristus untuk gereja itu bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus itu gitu. Jadi mereka dihembusi Roh Kudus. Apa yang terjadi di dalam Kejadian 2 ayat 7 itu, ketika manusia itu diciptakan dari debu tanah,
dan dihembuskanlah napasnya Allah, kembali dihembusi mereka dengan Roh Kudus. Ataupun pneuma hagion kepada murid-murid yang mati dalam ketakutan, melahirkan komunitas baru yang berdaya gitu. Itu bisa kita lihat menjadi Pentakosta Yohanes seperti yang dalam kisah para Rasul 2 itu. Mereka dihembusi dengan Roh Kudus. Dan juga saudara-saudari, harus terjadi paradigma pengampunan, bukan otokrasi, melainkan kesaksian gitu. Jadi pemberitaan Injil, gereja bersaksi dan menghadirkan firman Kristus secara nyata di tengah-tengah dunia gitu. Pembebasan manusia diampuni atau tertahannya dosa. Maka diingatkan, kalau kamu mengatakan dosa orang ada, maka dosamu tetap ada gitu. Di sini ada karya Roh Kudus bekerja membongkar dosa dan membuka hati manusia untuk bertobat gitu. Jadi mandat ini tidak menjadikan gereja sebagai otokrat pengampunan, melainkan sebagai perpanjangan tangan Allah, wadah di mana karya Roh memampukan manusia mengalami pembebasan dari penolakan terhadap terang itu. Jadi mereka ketika mau betul-betul dihembusi oleh Roh Kudus, kalau mereka bisa mengampuni dosa orang lain, kalau mereka mengatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada gitu. Jadi saudara-saudara yang kekasih, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, pemenuhan Roh Kudus memberdayakan kita tanpa batas. Bisa kita lihat benang merahnya dari bilangan 11 ini dihubungkan juga dengan Yohanes 20 ayat 19 sampai 23 tadi gitu. Dan juga kisah para Rasul 2 itu untuk menunjukkan karya Roh Kudus itu adalah tanpa batas, dan ketika Roh Kudus itu sudah bekerja dalam kehidupan seseorang, dia dimateraikan, dia dibaptis, tapi dia harus mengalami kepenuhan Roh itu dalam kesehariannya gitu. Dan dia yakin, sebagaimana dalam firman Tuhan minggu yang lalu, Roh Kudus itu menjadi penolong, menjadi pendamping, menjadi penasehat, menjadi pembela dalam kehidupan kita. Tandanya bahwasanya Roh Kudus itu sudah bekerja, dia pasti berani di dalam kebenaran firman Tuhan gitu. Dia pasti orangnya selalu rendah hati. Karena kenapa? Harus dilakukan secara komunitas. Apa yang dikatakan Musa tadi di dalam ayat yang ke-29. Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Jadi orang yang mengalami kepenuhan roh itu dia semakin rendah hati dan bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan itu. Perbedaan oleh karena kemampuan, skill yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda itu bisa saling menghargai gitu. Dan juga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, dia mampu mengucap syukur dalam segala hal dalam kehidupannya. Dia mampu mensyukurinya gitu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, pemenuhan Roh Kudus, pemberdayaan tanpa batas ini bisa kita pahami dengan baik sehingga kita menyampaikannya pada hari Minggu yang akan datang dengan sukacita. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari memperingati turunnya Roh Kudus 24 Mei menjadi satu momentum bagi kami untuk memahami bahwasannya kepenuhan Roh itu, bahwasannya Yesus yang sudah naik ke surga itu menyertai kami di dalam roh dan kebenaran, sehingga kami mampu Tuhan untuk berjalan dalam kebenaran. Kami yakin Tuhan bahwasannya kami terus-menerus menuruti kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami belajar untuk berkata yang benar, kami mampu mengendalikan diri kami mampu berbagi, kami terus menunjukkan kasih Tuhan oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.